Sudah tobat Pak Bu, insya Allah Allah itu maha pengampun. Ampunan Allah itu seluas langit dan bumi. Ketika manusia itu memohon ampun kepada Allah, tulus sungguh-sungguh dia mohon ampun, maka insya Allah Allah pasti ampuni. Nah ini yang pertama, hadirin dirahmati Allah, tidak membawa sesuatu apapun ke dalam kamar mandi yang bertuliskan lafaz-lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, menjauhkan diri dari manusia. Nah ini konteks adab ini, konteks hadis ini, nanti ada satu riwayat itu memang berbicara pada kondisi zaman dulu, zaman Rasul. Kenapa? Karena di zaman Rasul itu tidak ada tempat khusus seperti kita ini. Maka ketika akan buang hajat itu, buang air besar atau air kecil itu menjauh dari pandangan orang. Nah, menjauh dari tempat yang sepi, yang tidak memungkinkan orang lain melihat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita dalam kondisi sekarang ini, karena posisi ketika kita buang air itu juga tidak terlalu jauh dan nggak memungkinkan dilihat orang, karena apa? Posisinya tertutup. Karena tujuan menjauh itu satu, nggak terlihat, yang kedua tidak terdengar suara, yang ketiga tidak tercium baunya. Nah ini Pak Bu. Jadi ini tiga ini maqasidus syariahnya. Kenapa kok ketika buang air itu menjauh dari orang lain? Karena ini tiga ini. Tidak terlihat, yang kedua tidak terdengar suara apapun ketika buang air, karena mohon maaf, orang buang air itu macam-macam. Ada yang punya bersuara, ada yang tidak. Yang ketiga, agar tidak tercium baunya oleh kita. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat Jabir berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fakana la ya'til birra hatta yahiba fala yura. Kami bepergian dengan Rasulullah pada suatu perjalanan, maka ia tidak buang air besar kecuali bila telah luput dari pandangan kami. Berarti Rasul menjauh bila sudah luput dari pandangan kami. Nah, kita karena kita kondisinya sudah enggak dalam posisi itu, dan ketika kita toilet, kalau kita toilet kita di masjid jauh, nggak mungkin terdengar, nggak mungkin tercium. Yang agak memungkinkan itu ketika di rumah, ketika ada toilet kita mungkin dekat berdekatan. Nah, tapi kalau itu orang-orangnya kita sendiri, ya nggak ada masalah. Mungkin ketika ada tamu orang lain, maka tetap ada solusinya Pak Bu. Khawatir orang terdengar baunya, hidupkan keran. Ini dalam rangka untuk memperkecil peluang itu. Khawatir juga terdengar, walaupun yang mendengar nggak mungkin ngomong gitu kan. Nah, tapi kita menjaga, kita mengatur itu. Ini. Kemudian ketika khawatir tercium baunya, ada salah satu tipsnya secara teori apa? Langsung disiram. Walaupun belum selesai langsung disiram. Mohon maaf ini. Nah ini karena maqasidus syariahnya tadi itu. Kenapa kok menjauh itu? Satu, biar nggak terlihat, yang kedua biar nggak terdengar suaranya, yang ketiga biar tidak tercium baunya. Nah karena kita sekarang juga nggak jauh, toiletnya di rumah juga nggak jauh, memungkinkan tercium bau. Untuk meminimalisir bau itu langsung disiram agar ini masih kena untuk kita. Maqasidus syariah dari kenapa kok ketika buang hajat itu adabnya menjauh dari orang lain. Nah, ini yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah. Yang ketiga, membaca
bismillah dan isti'adzah. Pastikan Bapak Ibu ketika masuk kamar mandi itu kita baca bismillah dan isti'adzah. Kenapa hadirin yang dirahmati Allah? Kalau kita nggak baca itu, setan itu bisa melihat kita. Setan itu bisa melihat kita. Maka Anas berkata, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yadkhulal khala'a qal bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini menjadi dalil yang dirahmati Allah. Kalau kita nggak doa, setan bisa melihat kita. Maka kata Anas, Rasulullah setiap masuk ke dalam WC, ke dalam toilet, ke dalam kamar mandi, kata beliau, qol, Rasul berkata bismillah dengan menyebut nama Allah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan wanita laki-laki dan setan wanita. Nah ini Pak Bu, doanya begitu. Berarti apa? Kalau yang laki-laki mandi tidak membaca doa, maka yang melihat kita itu setan wanita. Kalau yang wanita mohon maaf nggak baca doa, yang melihat sedang mandi itu setan laki-laki. Jadi jangan heran kalau ada kisah, ada cerita nyata malahan Pak Bu, ya setan seneng dengan manusia, jin seneng dengan manusia. Kenapa? Bukan salah jin, salah kita yang pamer. Nah ini Bu Pak, ya. Salah kita yang pamer, mandi nggak berdoa, ganti baju tidak berdoa. Ya, minimal ganti baju itu kita minimal baca bismillah, baca ta'awudz. Insya Allah setan tidak bisa melihat kita. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, adab yang ketiga ketika kita buang hajat. Yang keempat, menghindarkan bicara sama sekali, baik berupa zikir ataupun lainnya. Bahkan tidak perlu menyahut ketika ada ucapan-ucapan yang disampaikan, ucapan salam atau adzan. Nggak boleh nyahut, tapi kalau dalam hati boleh. Yang penting tidak dalam suara lisan kita. Nah ketika mendesak sekali baru boleh. Misalkan kita di kamar mandi, yang di luar itu sangat mendesak, nanya apa yang itu harus dijawab, boleh, darurat. Tapi hukum asalnya tidak boleh di kamar mandi itu berbicara. Ketika buang hajat itu dilarang berbicara sama sekali. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam satu riwayat dari Ibnu Umar katanya, anna rajulan marra 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fasallama alaihi falam yarudda alaihi. Bahwa seorang laki-laki lewat pada Nabi yang ketika itu Nabi sedang buang air kecil. Orang itu memberi salam kepada beliau, tetapi Rasulullah tidak menjawab salamnya. Padahal menjawab salam itu wajib. Tapi dalam kondisi seperti itu Rasul tidak menjawab salamnya. Kenapa? Karena Rasulullah sedang buang air kecil. Ini, jadi jangan dipaksakan. Yang kedua, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri katanya, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahruju rajulani yadribanil ghaita kashifaini an aurataihima
yatahaddatsani fa innallaha yamkutu ala dzalik. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah keluar dua orang laki-laki pergi ke WC sambil membukakan aurat dan bercakap-cakap. Kenapa tidak boleh bercakap-cakap dan tidak boleh